Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 1 bersama Ibu. Nah, untuk materi pembelajaran pada hari ini adalah kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Apakah kalimat utama itu? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Lalu, apa sih ide pokok? Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Kemudian, apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah ringkasan suatu bacaan yang memuat hal-hal pokok dalam bacaan tersebut. Nah, di manakah letak kalimat utama dalam suatu paragraf? Letak kalimat utama dalam suatu paragraf bisa terdapat dalam 3 posisi. Pertama, bisa terdapat pada awal paragraf yang disebut sebagai paragraf deduktif. Jadi, jika kalimat utamanya terletak di awal, berarti paragraf tersebut bernama paragraf deduktif. Selanjutnya, kalimat utama bisa terdapat di belakang paragraf atau di kalimat terakhir. Nah, dan paragraf ini dinamakan paragraf induktif. Selanjutnya, letak kalimat utama bisa terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Dan paragraf ini disebut sebagai paragraf campuran. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, rumus ini dinamakan A, B, C, awal, belakang, campuran. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara mengetahui kalimat utama. Tadi sudah disebutkan bahwa kalimat utama bisa terletak di awal paragraf. Nah, berikut ini adalah tips mengetahui bahwa kalimat utama bisa terletak di awal paragraf. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalimat pertama dan kalimat kedua. Diingat ya, bahwa yang harus diperhatikan hanya kalimat pertama dan kalimat kedua saja. Nah, tips pertama adalah adanya repetisi atau pengulangan. Nah, jadi terdapat kata-kata yang diulang pada kalimat 1 dan kalimat 2. Selanjutnya, ada kata rujukan. Contoh dari kata rujukan itu adalah ini, itu, atau tersebut. Kemudian tips yang ketiga adalah di kalimat kedua terdapat kata ganti orang. Nah, contohnya adalah dia, mereka, dan nya. Nah, jika di kalimat kedua dan kalimat pertama terdapat repetisi. Nah, dan jika di kalimat kedua terdapat kata rujukan dan kata ganti orang, berarti kalimat utama terdapat di awal paragraf atau di kalimat yang pertama. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui bahwa kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf? Nah, sangat mudah nih. Ada 2 tips atau 2 ciri-ciri. Pertama, kita harus memperhatikan kalimat yang terakhir. Nah, di kalimat yang terakhir ada 2 ciri-ciri. Pertama, adanya simpulan. Nah, apa sih ciri-ciri adanya simpulan ini? Pertama, ada kata dengan demikian. Kedua, atau oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Nah, jika tidak menemukan adanya simpulan, kita juga bisa menemukan adanya penegasan di kalimat terakhir. Nah,
kata penegasan itu diantaranya adalah jadi atau bahkan. Jika anak-anak menemukan kata-kata ini di akhir paragraf, berarti kalimat utama terletak di akhir paragraf. Oke. Nah, selanjutnya, yuk kita berlatih. Temukan kalimat utama dan rumuskan ide pokok dari teks berikut ini. Nah, teks berikut ini ada di LKS halaman 15. Perhatikan paragraf pertama, bacaan dengan judul Keragaman Tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak keturunan. Ibu beri waktu 10 detik untuk anak-anak membaca teks ini, paragraf ini, dan menebak ada di mana sih kalimat utamanya? Oke, kita mulai ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang coba kita identifikasi berdasarkan tips-tips yang sudah kita pelajari. Kira-kira apakah kalimat utamanya ada di awal? Nah, tips pertama adalah kita harus memperhatikan kalimat pertama dan kalimat keduanya. Nah, apakah ada repetisi atau tidak? Apakah ada pengulangan atau tidak? Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa di sini ada pengulangan, yaitu kata Kepulauan Indonesia. Nah, apakah ada pengulangan yang lain? Mungkin anak-anak tahu? Iya, di sini ada kata Katulistiwa juga yang mengalami pengulangan kata ya. Dan selanjutnya, tips kedua adalah adanya kata rujukan. Nah, tadi sudah masih ingat bukan bahwa kata rujukan itu diantaranya ini, itu, dan tersebut. Apakah ada? Ternyata ada. Di sini ada kata itu di kalimat keduanya. Nah, berarti kita mengetahui bahwa paragraf ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, apakah ada juga nih di akhir paragraf? Coba kita lihat. Di akhir paragraf, kalimat terakhirnya tidak ada kata simpulan dan juga tidak ada kata penegasan. Jadi ini bukan paragraf campuran ya, bukan ada di akhir dan di awal, tetapi hanya ada di awal. Berarti paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif atau kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Nah, di sini Ibu sudah menandai bagian mana yang terdapat kata repetisi dan juga kata rujukan. Oke, kita lanjut, yaitu menentukan ide pokok. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu kalimat utama dari paragraf, dari bacaannya. Nah, kalimat utamanya adalah Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Zamrud di Katulistiwa. Nah, ide pokoknya adalah di sini Kepulauan Indonesia disebut Zamrud Katulistiwa. Kenapa sih ide pokoknya bisa menjadi Kepulauan Indonesia disebut Zamrud Katulistiwa? Nah, jadi dari kalimat utama kita bisa membentuk ide pokok, yaitu bentuk lebih ringkas dari kalimat utama, baik dengan istilah yang sama atau istilah yang lebih sederhana. Nah, jadi di sini disederhanakan kalimat utamanya dari Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Zamrud Katulistiwa menjadi Kepulauan Indonesia disebut Zamrud Katulistiwa. Nah,
ya di sini. Nah, ini adalah kata-kata yang penting, kemudian disambung dengan kata yang disederhanakan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan ini, anak-anak ingat saja BTS. Nah, apa sih BTS? Nah, BTS ini adalah B, bacalah, T, temukan, dan S, susunlah. Hal pertama yang dilakukan adalah bacalah teks dengan seksama. Jadi kita harus membaca teks tersebut dengan detail dan penuh perhatian. Kedua, temukan ide pokok tiap paragraf dan kata kunci dari kalimat penjelas. Nah, selanjutnya susunlah pernyataan dari tiap ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas menggunakan bahasa baku dan dengan bahasa sendiri. Nah, seperti itu ya. Ingat saja, bacalah, temukan, dan susunlah. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan tadi, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, anak-anak silakan membaca bacaan pada LKS halaman 21 sampai 22. Temukan ide pokok setiap paragraf ya, dan buatlah kesimpulan dari bacaan tersebut. Kerjakan di buku latihan, kemudian foto dan kirimkan ke ibu via WA pribadi. Selamat mengerjakan.